Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama senantiasa dalam keadaan apapun kita mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita sama-sama dapat berkumpul di sini untuk kegiatan aksi nyata saya, yaitu diseminasi budaya positif di SMA Negeri 5 Bagansi Nembah. Dan tak lupa pula salawat berangkaikan salam, marilah sama-sama kita hadiahkan ke Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kekasih Allah, dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapat syafaat di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Kepala SMA Negeri 5 Bagansi Nembah, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 5 Bagansi Nembah, dan yang saya hormati, sayangi, cintai Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir meringankan langkahnya, waktunya untuk membantu saya mengikuti mengadakan atau melaksanakan kegiatan ini. Langsung saja kita ke agenda kita, yaitu yang pertama pembukaan oleh saya sendiri, kemudian yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Usna Wiji Rahayu. Kepada Ibu Usna Wiji Rahayu disilakan. Agenda kita berikutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Mahmudi Pradayu. Untuk Bapak Mahmudi Pradayu Esos disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Berikanlah kami semua hidayahmu, anugerahmu, rahmatmu, ya Allah, ya Tuhan kami. Hari ini kami sedang melakukan kegiatan, lancarkanlah segala urusannya. Semoga semua urusan yang berkaitan dengan CGP ini dapat berlangsung sebagaimana mestinya yang harus dicapai oleh Ibu Rida Sejarwati. Amin. Dan jadikanlah kami-kami yang di sini semua orang-orang yang bermanfaat, menerima serta membagi semua ilmu yang didapatkan untuk kepentingan nusa dan bangsa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.
Terima kasih kepada Bapak Mahmudi Pradayu Esos untuk doa-doanya. Semoga kegiatan hari ini berjalan lancar dan diberkahi. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh kepala sekolah yang dalam hal ini akan diwakili oleh Ibu Rani Yuliasi. Kepada Ibu Rani Yuliasi disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Semangat sekali ya Bu Ida dan kawan-kawan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk menggantikan Ibu Kepala Sekolah yang berhalangan hadir hari ini karena mengikuti kegiatan di luar. Yang pertama, kita ucapkan alhamdulillah, puja dan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif yang diselenggarakan oleh Bu Rida dalam rangkaian kegiatan CGP yang sedang diikutinya. Saya tidak mau berpanjang lebar lagi, budaya positif itu sebenarnya sudah kita laksanakan tanpa kita sadari. Nah, salah satu budaya positif yang sudah kita laksanakan yaitu disiplin. Disiplin positif yang sudah diterapkan di SMA 5 itu dimulai dari disiplin yang ditetapkan oleh pihak sekolah yang ditetapkan ataupun dirancang oleh pihak-pihak terkait mulai dari tenaga pendidik maupun pihak-pihak yang berkaitan dengan tenaga pendidik. Kemudian disiplin positif ini diterapkan kembali oleh wali kelas. Nah, setiap wali kelas punya disiplin positif yang mungkin ada perbedaan, tapi pada intinya garis besarnya disiplin positif yang mereka terapkan itu tidak jauh dari disiplin positif yang ada di SMA 5. Salah satu contoh disiplin positif yang biasa diterapkan di kelas itu adalah keyakinan kelas. Contohnya penerapan pembagian tugas di kelas mulai dari kebersihan, kemudian proses pengambilan sarana prasarana pembelajaran itu juga ada ditetapkan bersama siswa dan wali kelas tersebut. Selain itu, disiplin positif juga diterapkan oleh guru mapel. Setiap guru mapel juga punya kebebasan menerapkan disiplin positif di saat jam pelajaran mereka. Dan disiplin positif yang diterapkan oleh guru mapel ini juga tidak boleh bertentangan dengan disiplin positif yang sudah diterapkan oleh pihak sekolah. Dan disiplin positif yang diterapkan guru mapel juga berlaku ketika dia tidak berada di jam pelajaran tersebut. Jadi pada intinya kegiatan disiplin positif yang ada di SMA 5 sudah berjalan. Apakah disiplin positif ini sudah sesuai dengan budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Rida? Mari kita langsung saja menyaksikan atau mendengarkan paparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Rida Sujarwati. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ibu Rani Yuliasi atas sambutannya. Kita lanjutkan agenda berikutnya yaitu pemaparan materi oleh saya sendiri. Oke, yang pertama, apa yang melatar belakangi, ya Bapak Ibu, apa yang melatar belakangi supaya kita itu menerapkan disiplin positif di sekolah kita? Yang pertama, itu berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, membangun budaya positif di sekolah sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Jadi waktu kita webinar kemarin, ya kan, kita kan sempat tuh membahas tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa isi filosofi Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun kodrat anak. Jadi anak-anak lahir itu dengan keunikan, karakteristik, potensi dan bakatnya
porsinya masing-masing, begitu ya Bapak Ibu. Jadi menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, kita sebagai pendidik atau guru hanya bisa menuntun, mengarahkan, begitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada dulu teori yang menyatakan bahwa anak itu lahir seperti kertas kosong, itu ternyata salah Bapak Ibu. Jadi anak yang lahir itu bukan seperti kertas kosong, melainkan kertas yang berisi tulisan samar. Namanya teori tabula rasa menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi anak itu lahir seperti kertas yang di dalamnya terdapat tulisan-tulisan samar. Tulisan-tulisan samar itu apa? Tulisan-tulisan samar itu berisi tentang karakter baik dan karakter buruk. Jadi bagaimana kita sebagai pendidik bisa menebalkan karakter-karakter baik? Coba kita lihat pada diri kita Bapak Ibu. Kita pasti punya karakter baik dan karakter buruk masing-masing dari kita, sama seperti halnya dengan anak didik kita. Jadi kita punya karakter baik dan buruk. Bagaimana kita menebalkan anak didik kita atau kita sendiri? Waktu kita pelatihan di bawah juga kita sudah disampaikan, kasih makan serigala putihnya gitu, bukan serigala hitamnya. Tujuannya apa? Itu tujuannya adalah untuk menebalkan karakter-karakter baik yang ada di diri kita gitu. Jadi sama dengan anak-anak, bagaimana caranya kita bisa menebalkan karakter-karakter anak. Jadi yang muncul ke permukaan atau yang terlihat oleh kita sampai akhirnya membentuk karakter itu hanya karakter-karakter baiknya saja. Jadi karakter buruknya tetap samar, karakter baiknya yang lebih tebal dan jelas, seperti itu. Itulah menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi inilah yang melatar belakangi kenapa kita harus menerapkan budaya positif di sekolah kita ini. Kemudian yang kedua itu sesuai dengan SNP. SNP itu adalah Standar Nasional Pendidikan. Jadi dalam rangka menciptakan budaya positif, penerapan disiplin positif dipraktikkan untuk menghasilkan murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Mungkin kalau Bapak Ibu ingat kemarin itu yang waktu kita akreditasi, di dalam poinnya butir nomor berapa gitu tentang mutu lulusan, kita sempat disuruh melakukan penelusuran alumni, bagaimana anak-anak di sekolah kita setelah lulus dari SMA ini memiliki karakter-karakter baik yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan melalui survei gitu ya Bapak Ibu. Jadi tak lain dan tak bukan tujuan budaya positif ini adalah memenuhi Standar Nasional Pendidikan juga, selain dari filosofi Ki Hajar Dewantara tadi. Kemudian yang ketiga itu harapan. Nah, harapan yang dimaksud di sini, masa sih kita sebagai guru nggak punya harapan-harapan bagaimana sekolah kita ini bisa melakukan hal-hal yang positif, termasuk budaya positif tadi gitu. Jadi kalau sudah Bapak pendidikan saja sudah mengeluarkan pendapatnya gitu kan, impiannya bagaimana bisa anak didik kita, murid-murid kita itu melakukan karakter baik, baru kemudian seiring dengan Standar Nasional Pendidikan, baru kemudian masa kita sebagai guru tidak punya harapan gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini juga harusnya menjadi harapan kita bersama sebagai pendidik dan warga sekolah tentunya untuk bisa menyelenggarakan atau menciptakan budaya positif ini. Baru kemudian selanjutnya ini yang melatar belakangi kenapa kita harus menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Selanjutnya ini adalah tujuan aksi nyata saya. Ini sebenarnya adalah aksi nyata ya Bapak Ibu berkaitan dengan budaya positif. Tapi sebenarnya bukan hanya untuk memenuhi aksi nyata saja, tapi untuk memenuhi harapan kita semua tadi sesuai dengan latar belakang. Jadi nanti di dalam aksi nyata ini yang akan saya paparkan. Jadi teori kontrol dan nilai
ini menerangkan tentang konsep budaya positif dan teori kontrol serta nilai-nilai kebajikan universal dan penerapannya. Baru kemudian yang kedua nanti akan saya jelaskan sekilas mengenai makna budaya positif yang di dalamnya ada makna disiplin, keyakinan kelas, hubungan dan penghargaan, termasuk 5 kebutuhan dasar manusia, restitusi, dan 5 posisi kontrol guru. Baru kemudian yang terakhir itu menyusun strategi. Jadi saya berharap dari menyusun strategi budaya positif ini nanti ada ide-ide Bapak Ibu mungkin yang bisa kita tularkan untuk disiplin di sekolah kita. Selanjutnya, nah ini kita masuk ke yang pertama tadi, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Jadi ini mungkin Bapak Ibu pernah mungkin entah mendengar atau mengikuti arahan ini. Gamesnya namanya cobalah buka. Jadi di sini instruksinya Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Jadi cari pasangannya Bapak Ibu mungkin. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Baru kemudian Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Baru tugas rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara. Segala cara ini Bapak Ibu. Jadi boleh digigit, boleh dirayu, dibujuk dengan segala pokoknya segala cara boleh, halal. Segala caranya halal. Udah? Untuk membuka kepala teman Anda boleh ini membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang. Jadi kira-kira ya Bapak Ibu, kira-kira terbuka nggak dia? Nggak terbuka. Jadi sampai akhirnya Bapak Ibu membuka pasti punya alasan, ya kan? Yang pertama, kira-kira alasan pertama Bapak Ibu mau membuka tangan Bapak Ibu tadi yang berisi barang berharga itu apa? Nggak ada lah, orang laki kok laki. Suami. Ada yang tidak bersedia membuka ya? Ada. Siapa yang bersedia membuka siapa? Oh, Bu Egi. Kira-kira apa itu alasannya Bu Egi? Karena saya capek dia. Saya capek dirampas-rampas terus lidah sama Bu Egi. Jadi Saya buka aja. jadi buka aja. Kalau Bu Egi, Bu Ebri. Saya membukanya karena percaya terhadap kawan saya. Terima kasih. Berarti di sini ada 2, ya kan? Ada 2. Tadi Bu Egi karena dia merasa kesal dan mungkin kesakitan gitu ya. Udahlah ceritakan aja, tapi dia tidak ikhlas gitu kan ya. Baru kemudian yang kedua Bu Ebri karena percaya, Masya Allah. Sebenarnya ini adalah maksud dari teori kontrol ini Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru, ini kan kita selalu mau melaksanakan budaya positif ini kepada siswa ya Bapak Ibu. Jadi bagaimana ketika siswa kita seperti itu gitu. Maksudnya dia nih punya sesuatu yang ingin dia ceritakan, ingin dia curhatkan gitu ya, atau dia mengalami masalah gitu sehingga dia melakukan sesuatu yang di luar aturan atau tidak sesuai dengan disiplin sekolah kita tuh kan biasanya langsung
namanya ya, menjudge satu, ya kan? Terus kemudian menyalahkan seperti itu, ya kan Bapak Ibu. Kemudian mungkin perasaan yang dialami murid itu sama seperti yang dialami Bu Egi tadi, kesal, marah gitu kan. Baru ada juga yang kayak Bu Egi tadi, percaya gitu. Jadi maksud dari teori kontrol di sini ini analoginya gitu. Jadi maksud dari teori kontrol itu yang pertama, guru mengontrol murid. Jadi ini namanya paradigma stimulus respon yang ini. Ini semua ilusi Bapak Ibu. Jadi ilusi bahwa guru mengontrol murid. Kita merasa bahwa karena kita seorang guru, jadi kita punya hak mengontrol murid. Ini sebenarnya salah. Gitu. Yang berhak mengontrol, kembalikan itu kepada diri kita. Jadi yang berhak mengontrol diri kita adalah kita. Begitu juga dengan murid. Yang berhak mengontrol dirinya adalah dirinya, gitu. Jadi ada dua kemungkinan itu tadi, bagaimana cara kita selaku pendidik bisa membuat dia menceritakan dengan terbuka, menceritakan sendiri dia dengan terbuka, apa ya, dengan sukarela apa yang dia rasakan, apa yang dia alami gitu. Jadi ini maksud dari teori kontrol. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi tidak semua penguatan positif itu bermanfaat. Contoh penguatan positif itu misalnya kadang-kadang kita kan mungkin menasehatinya, itu kan bentuk penguatan positif ya. Kita nasehati anak tersebut mungkin udah berjam-jam gitu kan, ternyata besoknya dia tidak berubah karena itu tadi. Jadi dia masih berusaha menggenggam hatinya, merasa bahwa dia belum bisa menceritakan atau memberikan informasi yang dia tahan kepada kita. Mungkin karena cara-cara yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan keinginannya gitu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan. Nah ini sering saya lakukan. Ketika ada anak-anak yang mungkin berulang kali melakukan kesalahan. Contohnya, kamu apa nggak kasihan sama orang tuamu? Nah, udah susah makan, udah susah payah bekerja, cari makan. Itulah yang disebut dengan membuat orang merasa bersalah. Kamu nggak kasihan sama ibu? Udah capek kali ibu ini tiap hari ngurusin kamu. Nah, itu contoh. Ini saya sering lakukan. Jadi itu sebenarnya salah Bapak Ibu. Baru kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi walaupun kita dewasa, lebih dewasa dari anak-anak, jadi mungkin kita tidak punya hak untuk memaksa gitu. Kita hanya punya kewajiban mengarahkan ke hal-hal yang lebih baik gitu. Tapi untuk memaksa tidak. Seperti filosofi Ki Hajar Dewantara tadi. Selanjutnya yang saya sampaikan tadi, perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Yang pertama, untuk stimulus respon itu kita menganggap bahwa realitas kebutuhan kita sama. Jadi kita tidak boleh seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi berdasarkan teori kontrol, kebutuhan kita berbeda. Sama halnya dengan kita dan anak-anak. Jadi kita punya kebutuhan sendiri, anak-anak juga punya kebutuhannya sendiri gitu. Baru kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda.
Baru kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi selama ini mungkin kita kalau berpendapat gitu sering merasa bahwa pendapat kita benar seperti itu ya Bapak Ibu. Padahal sebenarnya mungkin ada beberapa orang yang memiliki sudut pandangnya berbeda. Maka kalau kita menangani suatu masalah atau kasus, kita perlu melihat dari berbagai sudut pandang. Misalnya ada anak yang berkelahi gitu kan, berdebat atau berantem gitu. Jadi kita tidak boleh hanya mendengarkan satu sisi. Kita harus mendengarkan kedua belah pihak gitu. Jadi itu yang disebut dengan sudut pandang. Kita harus bisa dalam posisi netral saat kita berada pada anak-anak gitu. Jadi kalau misalnya kita hanya melihat satu sisi sesuai dengan keuntungan kita saja, itu tidak dibenarkan. Makanya nanti di akhir ada namanya untuk menstabilkan identitas namanya. Tapi kita belum sampai ke situ ya. Terus ini kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ini yang harus kita mindset kita harus di sini. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi segala perilaku anak ini kita harus percaya bahwa anak-anak punya tujuan, gitu. Bukan sebagai kesalahan. Berantem itu pasti kan ada tujuannya. Semua ada tujuannya. Tujuannya ingin menang karena emosi tadi dia kan udah dijelekkan atau dihina. Nah, tujuannya kan ingin mengangkat harga dirinya. Jadi dia tidak terima dihina, tidak terima dijelekkan seperti itu kan. Jadi dia berantem itu pasti memiliki tujuan seperti itu. Jadi kemudian selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini sesuai dengan games kita tadi ya Bapak Ibu. Jadi hanya kita yang punya kendali atas diri kita. Begitu juga dengan anak-anak gitu. Jadi kemudian selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kita bisa nggak kita mengontrol orang lain Bapak Ibu? Kalau dia tidak berkehendak kita kontrol, enggak kan? Enggak. Jadi kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi makanya kita harus berkolaborasi. Baru kemudian yang terakhir model berpikir menang kalah. Yang teori kontrol model berpikir menang-menang. Jadi sama-sama menang gitu. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah gitu, tapi menang-menang. Selanjutnya, nah ini dia. Kita ke makna disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Kira-kira Bapak Ibu. Kalau kemarin saya tanya sama anak-anak, aturan Bu, kata mereka gitu kan, taat dan patuh Bu, gitu. Mereka menjawab seperti itu. Tepat waktu katanya seperti itu. Jadi ini kebanyakan orang ini menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal sesungguhnya berbeda. Baru kemudian karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi ini menurut Ki Hajar Dewantara lagi, di mana ada kemerdekaan di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin yang bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebab jika kalau tidak cakap melakukan self, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Ini maksud dari Ki Hajar Dewantara, di mana ada
disiplin. Di mana ada disiplin, di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin. Ini sama dengan isi amanat saya kemarin waktu hari Senin menjadi pembina upacara. Itulah intinya. Jadi disiplin itu sebenarnya membebaskan. Jadi kalau mengekang itu berarti bukan disiplin. Jadi disiplin itu lahir dari dalam diri kita, memang yang ingin mau disiplin gitu, bukan karena dorongan, karena takut diberi hukuman atau ingin mendapatkan penghargaan. Seperti itu. Jadi selanjutnya nih, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Baru ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik. Jadi motivasi yang selama ini kita berikan, kalau tidak dalam diri mereka, itu namanya motivasi eksternal. Jadi bagaimana? Nah, disiplin positif itu adalah bagaimana kita bisa menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak, ya, untuk melakukan kedisiplinan itu sesuai dengan hatinya, seperti itu. Memang ini sulit Bapak Ibu, sulit. Jadi karena kan kita tuh berada di tingkatan SMA dan karakter anak yang terbangun itu dari banyak faktor. Yang pertama tentu dari keluarga, kemudian lingkungan itu 60% yang mempengaruhi karakter anak. Nah, jadi ini upaya kita memang sulit, makanya saya juga di sini masih belajar. Kemudian bagaimana kita tidak bisa, mungkin waktu kita Kombel kemarin kita juga sudah sampaikan, kita tidak bisa melihat perubahan itu dalam jangka waktu 1-2 hari, melainkan dalam jangka waktu yang mungkin nanti setelah mereka tamat mereka akan menyadari, seperti itu. Jadi mungkin yang dibutuhkan dari kita adalah kesabaran, keuletan gitu ya Bapak Ibu. Semoga kita tetap diberikan kesabaran untuk kesehatan, kesehatan, kesabaran, kewarasan dalam menjalankan amanah ini ya Bapak Ibu. Selanjutnya ini nilai-nilai kebajikan namanya. Nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai-nilai yang tampak. Nilai-nilai yang tampak yang menurut kita memang itu hal-hal yang positif gitu. Seperti contohnya ini dia yang termasuk nilai-nilai kebajikan itu: keterus-terangan, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab, kebersihan, kesantunan, keadilan, pengabdian, komitmen. Contohnya misalnya gini, nilai-nilai kebajikan itu contohnya buanglah sampah pada tempatnya. Jadi di dalam pernyataan itu memiliki nilai kebajikan. Jadi kira-kira Bapak Ibu, apa nilai kebajikan yang muncul dari kalimat atau pernyataan itu? Kan ini ada keterus-terangan, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab, kebersihan, kesantunan, keadilan. Nah, kira-kira dari pernyataan buanglah sampah pada tempatnya, itu kira-kira nilai kebajikan apa yang bisa tergambar dari pernyataan itu? Kebersihan. Nah ya, misalnya jangan dilarang merokok. Nah, itu ada nilai kebajikan di dalamnya. Apa nilai kebajikannya? Kesehatan, seperti itu. Baru kemudian contohnya lagi, misalnya datang tepat waktu, seperti itu. Itu nilai apa? Nilai kebajikan apa yang muncul? Bisa tanggung jawab, bisa disiplin, seperti itu. Baru kemudian melaksanakan piket setiap hari. Itu apa nilai kebajikannya? Bisa jadi gotong royong, bisa jadi tanggung jawab, seperti itu. Bisa dalam satu pernyataan itu diperbolehkan beberapa
suatu keyakinan kelas harus mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan yang ada. Seperti itu. Selanjutnya, ini tadi nilai kebajikan. Selanjutnya, nah ini teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Baru kemudian ada namanya restitusi. Teori motivasi. Jadi teori motivasi ini berpendapat bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Manusia itu termasuk kita lah ya kan. Termasuk ke dalam 3 motivasi ini. Contohnya yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi Bapak Ibu nih mau ditanya nih, kalau datang pagi-pagi tujuannya atau motivasinya apa? Kira-kira ada 3. Yang pertama hukuman, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mungkin kalau kita mungkin dari kepala sekolah ya. Baru kemudian selanjutnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini maksudnya ya memang karena kita ingin aja gitu, bukan karena ada hal lain, bukan karena kita takut dapat hukuman, bukan karena kita ingin dapat penghargaan gitu. Jadi kira-kira Bapak Ibu kalau datang ke sekolah ini pinginnya apa gitu? Masya Allah, alhamdulillah ternyata guru-guru SMA 5 ingin menjadi dirinya sendiri ya, gitu. Mungkin juga ingin menjadi teladan gitu, untuk contoh untuk murid-murid kita ya Bapak Ibu. Jadi begitu juga dengan anak-anak. Anak-anak kita pasti memiliki tujuannya tersendiri melakukan hal-hal gitu. Antara 3 ini. Jadi kalau misalkan kalau anak-anak mungkin karena ada ya pasti ada lah yang karena dia ingin nggak mau dapat hukuman, ya kan? Ada yang karena pengen dipuji gitu, atau dapat hadiah mungkin, tapi kita tidak pernah memberikan hadiah untuk siswa teladan ya. Baru kemudian selanjutnya mungkin karena emang dia ingin datang pagi aja, atau karena hal-hal lain bisa jadi. Selanjutnya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi Bapak Ibu ini boleh kita pecahkan bersama satu kasus. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Jadi menurut Bapak Ibu nih, kasus Ibu Anas ini, mungkin Ibu Anas ini bisa diganti ke Ibu Rida kali ya. Ibu Anas, iya, kira-kira ini kayaknya salah buat kasus Pak Seno ini ya, kasus Pak Seno. Iya, karena di sini yang terjadi, yang namanya tersebut adalah Pak Seno. Jadi kira-kira menurut Bapak Ibu posisi Pak Seno
Posisi Pak Seno ini sedang melakukan hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Hukuman ya kan? Hukuman. Karena dia maju ke depan. Iya, nyuruh ipar maju ke depan untuk berdiri memegang hidungnya. Bahkan dia tidak peduli kawan sekelasnya menertawakan. Jadi ini adalah bentuk hukuman. Dan mungkin kita masih beberapa kali melakukannya gitu. Baru kemudian kita lihat jawabannya. Ini pertanyaan, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Kira-kira setuju nggak Bapak Ibu? Nah, tentu enggak ya Bapak Ibu. Menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman yang tadi sudah kita jawab bersama. Jadi dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan sekolah, bila mana ada sesuatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Jadi hukuman tidak dibenarkan dan konsekuensi juga tidak dibenarkan, Bapak Ibu. Jadi kita itu harus melakukan yang namanya restitusi. Apa itu restitusi? Ini. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi menurut Gosen, motivator ini Gosen dalam bukunya kalau tidak salah teori disiplin kalau nggak salah. Nah ini dia menyatakan restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi restitusi juga merupakan proses kolaboratif mengajarkan murid mencari solusi. Jadi yang mencari solusi itu bukan kita, tapi murid. Mungkin kalau untuk beberapa kasus saya temui sama Pak Arif, kita memang agak sulit. Karena mungkin kadang-kadang anak ini belum menyadari gitu, belum terbiasa gitu. Mereka karena mungkin biasa dihadapkan dengan aturan-aturan. Jadi ketika kita tanya gitu, kira-kira apa solusi dari perbuatan kamu ini? Kebanyakan menjawab, saya tidak akan mengulanginya lagi Bu, saya berjanji seperti itu. Padahal itu memang kewajibannya gitu untuk meminta maaf atau tidak mengulangi lagi, itu memang sudah jadi kewajibannya gitu. Bukan harus dia berjanji, dan itu bukan solusi gitu. Jadi misalnya contohnya ketika mereka mungkin Bu Rani sering kalau ada anak-anak yang merusak fasilitas sekolah gitu kan, mereka disuruh konsekuensinya mereka kita suruh untuk memperbaiki gitu kan. Jadi sebenarnya ya mungkin itu sebenarnya itu bukan bentuk konsekuensi tapi restitusi, bisa masuk ke dalam restitusi. Cuma karena cara yang kita lakukan kepada anak tuh langsung besok ini harus kamu ganti gitu. Jadi itu jadi bukan lari ke restitusi tapi jadi ke hukuman. Padahal kita harus melakukan yang namanya restitusi itu sendiri. Ada 3 langkah. Lanjut kita ya Bapak Ibu ke keyakinan kelas. Nah kalau ini sebenarnya kita udah pada paham ya, karena kita sudah melaksanakan gitu di dalam kelas kita masing-masing. Jadi keyakinan kelas itu, tapi ini perlu saya kuatkan sedikit saja tentang keyakinan kelas. Jadi mungkin kalau di dalam keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi memang kalau untuk keyakinan kelas bahasanya dia lebih ini tadi lebih abstrak, dia tidak tergambar perbuatannya langsung gitu. Tapi kalau kayak di buku poin tergambar ya kan, sampai detail gitu, itu yang membedakan. Baru keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dalam bentuk positif. Nah ini Bapak Ibu, bentuk positif. Jadi kalau ada
pernyataan atau kata dilarang, jangan gitu, mohon bisa diganti jadi kalimat yang lebih positif gitu. Contohnya misalnya dilarang membuang sampah gitu kan. Jadi kalimat positifnya buanglah sampah pada tempatnya gitu. Terus kemudian dilarang ribut. Nah, itu kan sering kan dilarang ribut gitu. Mungkin kalimat positifnya bisa semua siswa wajib mengikuti pembelajaran secara aktif dan komunikatif gitu. Kemudian mungkin apalagi kira-kira yang kalimatnya negatif. Tadi udah saya jangan buang sampah sembarangan, jadi buanglah sampah pada tempatnya. Positifnya itu buanglah sampah pada tempatnya gitu. Kemudian jangan datang terlambat, mungkin gitu ya kalimatnya. Mungkin kalimat positifnya datanglah tepat waktu gitu, atau sebelum bel berbunyi gitu boleh. Nah itu. Kemudian lanjut kita setelah keyakinan kelas kembali lagi iya. Nah ini 5 kebutuhan dasar manusia. Ini judulnya masih keyakinan kelas lagi. Dan jadi setiap kita manusia atau murid-murid kita ini memiliki 5 kebutuhan dasar tentunya. Kita sendiri juga ada namanya penguasaan, ada bertahan hidup, ada kasih sayang dan rasa diterima, baru ada kebebasan, ada kesenangan. Jadi ketika anak melakukan sesuatu kesalahan gitu ya Bapak Ibu, mereka itu sebenarnya berarti ini namanya 5 kebutuhan dasarnya ini belum terpenuhi. Contohnya misalnya kan kadang-kadang kita melihat ada anak-anak yang kalau bahasa kita caper gitu ya Bapak Ibu ya, caper. Jadi mungkin anak itu dari 5 kebutuhan dasar yang belum terpenuhi itu adalah mungkin kasih sayang dan rasa diterima. Makanya dia berlaku seperti itu gitu. Jadi Bu Ebri mungkin seperti itu. Iya, jadi kurang kasih sayang dan rasa diterima. Jadi begitu juga dengan anak-anak Bapak Ibu. Jadi anak-anak ketika mereka melakukan sesuatu, mereka misalnya contohnya ada anak-anak yang main bola gitu kan, main bola ketika keluar dia izin permisi, rupanya dia main bola ya kan, nggak ngikuti pembelajaran. Mungkin dia kebutuhan dasar tentang kesenangan dan kebebasannya belum terpenuhi gitu, makanya dia melakukan itu gitu. Jadi tujuan anak-anak melakukan segala sesuatu itu pasti punya tujuan dan alasannya tentu melibatkan 5 kebutuhan dasar ini. Seperti kita makan kan, makan itu tujuannya adalah khususnya untuk bertahan hidup, tentunya makan, minum gitu ya. Ini tujuannya adalah untuk bertahan hidup. Jadi selanjutnya lanjut aja. Nah ini 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi di mana kita seharusnya berada Bapak Ibu? Kita seharusnya berada pada posisi manajer. Kita tidak boleh jadi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau. Tidak boleh jadi yang keempat ini. Jadi kita seharusnya berada pada posisi manajer. Contohnya untuk penghukum nadanya sering tinggi, bahasa tubuhnya mata melotot. Mungkin itu saya mungkin ya. Masa? Berapa poin yang terombak? Nah, itu penghukum. Asik kau aja lah Pasya ya. Nah, itu penghukum ya Bapak Ibu. Saya mungkin mata melotot. Mata melotot. Apa-ngapain pun mata melotot.
menghukum. Baru kemudian membuat merasa bersalah ini tadi. Nada suara memelas, halus, sedih, paling sering ya. Ya ampun. Gak boleh ya deh ya. Paling sering Ya, jadi ya membuat rasa bersalah ini paling sering kita lakukan. Coba pikirkanlah dulu orang tuamu. Gak gitu. Coba Pasha, kau pikirkan dulu orang tuamu dengan mata yang masih melotot. Berarti itu jadi dua ya. Menghubungkan membuat rasa bersalah. Lanjut ketiga, jangan-jangan. Ketiga teman, so akrab ini kita sama anak-anak. sering juga itu. Sering juga. Ayolah, kata kayak gitu kan. Ini dalam menangani kasus maksudnya. Dalam menangani kasus. Jadi kita tidak boleh berlagak seperti teman gitu. Kalau di luar itu kan boleh. Kalau di luar itu boleh. Apa contohkan yang baik? Yang baik yang mana? Oh, yang manajer. Yang manajer. Tunggu pemantau dulu. Oh ya. Sabar. Sabar ya. Sabar ya. Jadi tadi kalau tadi teman, kan teman udah paham lah ya kan. Baru pemantau. Nah kalau pemantau ini dia sebenarnya hampir sama dengan penghukum. Cuma kalau penghukum kan ada suaranya tinggi. Kalau pemantau ini suaranya lebih lembut tapi langsung to the point ke hukuman. Saya juga sering itu. Masih kita ada positif. Iya, jadi sebenarnya kita sudah mengalami semuanya ini ya Bapak Ibu. Cuman sebenarnya posisi ideal kita adalah sebagai manajer. Nanti kalau Bapak Ibu pengen tahu lebih lanjut gimana posisi manajer, boleh tengok YouTube saya ya. Bagaimana saya menangani kasus. Jadi, iya kalau dia manajer, kita harus melakukan namanya langkah restitusi. Ini langkah restitusinya. Nah ini berdasarkan segitiga restitusi. Yang pertama ini menstabilkan identitas. Gimana maksud dari menstabilkan identitas? Maksudnya misalnya nih ketika ada anak-anak terlambat gitu. Pak Agus ini kemarin sampai digadang-gadang mau jadi kawannya Pak Arif jadi guru BK karena beliau sudah menerapkan segitiga restitusi. Jadi contohnya ini yang dicontohkan Pak Arif. Misalnya contoh anaknya semalam adalah Alwi, ya Pak Ibu Alwi. Alwi, kenapa kamu terlambat? Kenapa kamu terlambat? Karena saya kesiangan bangun Pak, gitu kata si Alwi. Terus habis itu, baik Alwi, semua orang punya kesalahan. Nah, tapi alhamdulillah kamu menyadarinya gitu. Jadi setiap orang melakukan kesalahan kan tentu punya alasan. Apa alasan kamu terlambat bangun? Dijelaskanlah. Jadi anak tuh dengan tenang menyampaikan alasannya gitu, tanpa rasa takut, tanpa rasa bersalah gitu. Dia menjelaskan sendiri nih tadi sesuai dengan teori kontrol tadi. Dia menjelaskan itu sesuai dengan keinginannya gitu. Dia jelaskan, iya Pak, tadi malam saya keasikan main game gitu. Jadi saya terlambat kemalaman tidurnya sehingga saya bangun pagi kesiangan sampai akhirnya saya jadi terlambat ke sekolah gitu. Terus ditanya lagi sama Pak Agus, ya kan Pak Agus? Ditanya lagi sama Pak Agus, kira-kira ya untuk mengatasi agar hal itu tidak terulang kembali apa yang kamu lakukan? Gitu. Dijawablah sama si anak, ya saya tidak akan sama seperti kita biasanya, ya saya tidak akan melakukan lagi Pak, seperti itu. Terus kemudian kira-kira untuk memperbaiki hal ini bagaimana? Dijawab, saya akan mengganti waktu keterlambatan saya untuk mengulang pembelajaran yang saya tertinggal, katanya. Nah itu bentuk restitusi Bapak Ibu. Jadi tidak melulu restitusi kecuali anaknya itu mungkin sudah berulang kali gitu ya.
Jadi restitusi ini pun Bapak Ibu tidak bisa kita lakukan untuk semua kasus. Jadi kalau kasus-kasus kriminal tidak bisa Bapak Ibu. Kenapa kamu membunuh? Nggak bisa semua. Selawe dibunuh ini. Semua orang pernah berbuat salah, gitu. Nggak bisa gitu ya Pak Agus ya. Semua orang pernah berbuat salah. Tentu kamu punya alasan kenapa kamu membunuh. Jadi tidak semua kasus bisa kita lakukan sesuai segitiga restitusi, gitu ya Bapak Ibu. Jadi hanya kasus-kasus tertentu. Jadi validasi tindakan yang salah tadi juga sudah ditunjukkan di dalam kata-kata apa namanya? Syukurlah kamu menyadarinya, seperti itu. Itu kalau kita sebagai manajer itu, syukurlah kamu menyadarinya. Baru kemudian menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini, kamu tahu kan apa keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang sudah kita buat bersama atau kita sepakati bersama gitu. Kita ingatkan mereka dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama gitu. Mungkin kan Bapak Ibu udah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas kan di dalam kelasnya, dan juga mungkin kontribusi kelas. Jadi itu kita ingatkan. Kamu ingatkan, nah itu adalah bentuk dari menanyakan keyakinan. Dan baru kemudian selanjutnya sudah habis. Alhamdulillah. Jadi mungkin itu aja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan gitu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, disilakan pada Bu Usna Wijrahayu dulu ya Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rida atas kesempatan yang diberikan kepada saya, terima kasih juga atas pemaparan materinya. Alhamdulillah kita banyak mendapatkan ilmu dan pencerahan. Ini saya mau bercerita terlebih dahulu. Kemarin saya mendapat laporan dari anak saya kelas 11/4. Salah satu dari anak saya kehilangan sepatu. Jadi ketika dia melaporkan, saya bilang coba cari dulu, mana tahu dipakai oleh temannya. Nah, pas saya mau pulang, ada lagi anak saya yang melapor. Anaknya berbeda dengan yang tadi. Bu, sepatu saya hilang. Kebetulan dia pakai sepatu. Itu yang kamu pakai? Nah, saya bilang gitu kan. Ini sepatu baru Bu. Kata, kapan hilangnya? Hari Kamis yang lalu. Udah mau seminggu kok baru lapor nak. Saya bilang gitu kan. Hilangnya di mana? Di kelas katanya. Coba nanti cari dulu ya, mana tahu dipakai kawannya. Nah, setelah itu kami pulang. Malamnya saya ngecek di grup. Assalamualaikum anak-anak, ibu merasa kelas kita sudah tidak aman. Saya bilang gitu. Karena ada beberapa teman kalian yang kehilangan sepatu. Bagaimana ini seksi keamanan? Kan seksi keamanan ada di kelas. Jadi dijawab oleh anak saya, sudah ketemu Bu sepatunya. Saya jawab lagi, sepatu Janatun belum ketemu. Itu dia ninggalkannya bukan di kelas kita Bu. Terus saya tanya lagi, jadi di kelas siapa? Kelas 11/1 kalau nggak salah Bu. Dia nitip sama temannya tapi malah hilang. Diperjelas lagi oleh si Jana. Mungkin dia baru ingat ya. Iya Bu, saya letak sepatu saya di depan kelas 11/1 Bu. Terus saya tanya lagi, kalau begitu ceritanya, jadi menurut kamu bagaimana Jana? Saya minta maaf atas keteledoran saya karena hilangnya sepatu saya tidak di depan kelas saya. Terus saya tanya lagi, jadi apa yang harus dilakukan ke depannya Jana agar tidak terulang kembali? Untuk kedepannya saya lebih waspada lagi Bu, katanya. Apakah yang saya lakukan itu sudah termasuk menerapkan segitiga restitusi? Mohon pencerahannya kembali Bu Rida.
Oke, terima kasih kepada Bu Husna atas pertanyaannya. Jadi saya perlu ingatkan lagi untuk langkah segitiga restitusi tadi kan ada 3 ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, baru kemudian ada validasi tindakan yang salah. Tadi Bu Husna sudah terlihat melakukannya. Jadi baru kemudian menanyakan keyakinan. Nah, di poin ini sebenarnya untuk langkah restitusi yang 3 ini tidak harus selalu berurutan dan tidak harus ketiga-tiganya terlaksana gitu. Selagi itu memunculkan solusi yang baik dan anak tidak merasa itu adalah hukuman. Nggak harus berurutan, harus validasi identitas dulu, harus validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, baru kemudian ini tidak harus berurutan. Boleh aja dulu langsung tadi kan langsung kan Bu Husna sama langsung ke validasi tindakan yang salah gitu karena sudah menelusuri makanya tadi muncullah Janatun meminta maaf gitu kan, itu udah merupakan validasi tindakan yang salah. Tapi mungkin di bagian menanyakan keyakinan ini belum gitu. Jadi mungkin untuk kedepannya gitu ya, sebenarnya untuk segitiga restitusi seperti yang saya sampaikan tadi tidak harus ketiga-tiganya ini gitu, tapi minimal 2 kan, tapi akan lebih ideal ketika ketiga-tiganya ini terlaksana walaupun dalam urutan yang tidak sesuai gitu. Jadi mungkin Bu Husna perlu melakukan menambahkan keyakinan kelas tambahan di dalam kelasnya agar untuk permasalahan ini, karena untuk keyakinan kelas itu harus kita evaluasi setiap bulannya. Keyakinan kelas itu benar-benar sungguh dilaksanakan di dalam kelas atau hanya sebagai pajangan atau hanya untuk memenuhi kebutuhan kelas gitu. Jadi itu memang harus benar-benar kita jalankan keyakinan di dalam kelas itu, supaya kan itu kan telah disepakati oleh anak-anak gitu kan. Itu ya buat kesepakatan kembali dengan mereka bahwa keyakinan kelas itu dibuat bukan hanya untuk memenuhi struktur kelas gitu, tapi juga agar bisa dilaksanakan sebaik-baiknya oleh semua kelas karena sudah disepakati bersama gitu. Lakukan evaluasi setiap bulan apakah dilaksanakan atau tidak, kemudian ketika menemui permasalahan baru ya boleh ditambahkan keyakinan kelasnya. Berarti semua kayak tambahan keyakinan kelasnya, semua siswa wajib menjaga barang milik pribadi masing-masing gitu. Jadi agar ketika terjadi sesuatu seperti ini tidak menyalahkan orang lain kan gitu. Oke, Bu Husna? Iya, sudah masuk dalam restitusi. Oke. Selanjutnya Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan hidup ini dulu ya. Saya tanyakan kepada Ibu pemateri. Yang pertama, ketika kita belum membuat keyakinan kelas, apakah kita bisa melakukan restitusi? Belum menyusun nih keyakinan kelas atau keyakinan sekolah belum disampaikan, apakah kita bisa melaksanakan langkah-langkah restitusi? Itu yang pertama. Kemudian saya minta saran dong dari Ibu pemateri, gimana sih sebaiknya langkah-langkah itu setelah kita rumuskan nih sama anak-anak, apakah itu bisa kita cetak atau kita tempel di kelas? Karena mungkin kan setelah evaluasi ada berubah lagi, nanti kita edit lagi, cetak ulang. Itu saya minta masukan aja dari Ibu pemateri untuk biar anak-anak kan mungkin lupa. Kita kadang-kadang kan juga sering lupa keyakinan kelas, saking banyaknya yang kita buat lupa. Apakah memang layak untuk dicetak lalu ditempelkan, atau memang kita harus tertulis di catatan guru, atau murid harus dengan satu-satu? Itu minta masukan aja dari Ibu pemateri. Mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus untuk pertanyaannya.
Jadi tadi pertanyaan pertama, ketika kita belum membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah gitu, belum disepakati, apakah kita bisa melakukan langkah restitusi ini? Baru kemudian yang kedua tadi, gimana untuk keyakinan kelas yang sudah dibuat, apakah harus dicetak gitu ya? Jadi kalau sewaktu-waktu ada perubahan, bagaimana solusinya gitu ya Pak Agus? Jadi untuk pertanyaan pertama sama sebenarnya sama yang dilakukan oleh Bu Usna tadi. Bu Usna kan juga tidak tidak menanyakan keyakinan. Beliau langsung ke solusi. Jadi setelah stabilkan identitas melalui mencari tahu informasi dulu gitu kan, baru kemudian melakukan validasi tindakan yang salah hingga anak menyadari dan kemudian dia tahu apa yang harus dilakukan ke depannya. Itu kan sebuah solusi gitu ya Pak Agus ya. Jadi ketika keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu belum terbentuk, kita bisa melakukannya dengan dua langkah ini saja, tidak melakukannya dengan menanyakan keyakinan. Tapi kalau satu aja tidak menimbulkan solusi juga nggak bisa, jadi minimal dua. Jadi langkah yang harus kita lakukan minimal dua tapi dapat solusi. Jadi kalau dua pun dia tidak dapat solusi atas permasalahan yang dia lakukan, dia tidak bisa membuat gagasan atas kesalahannya gitu, memperbaiki kesalahannya, berarti itu juga tidak termasuk dengan restitusi gitu. Jadi dia harus ada gagasan yang keluar dari anak-anak itu sendiri untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi sampai di situ saja sudah termasuk dalam restitusi. Kemudian untuk masalah cetak kan itu mungkin idenya bisa lebih ke cetakan yang dibuat itu mungkin bisa lebih fleksibel untuk ditambah atau dikurangi gitu. Contohnya misalnya pakai sticky note aja, tempelannya kan bisa dilepas pasang gitu kan. Jadi tapi bisa tetap dilihat oleh seluruh kelas. Jadi ketika diganggu tidak merusak apanya itu sendiri gitu, panjangannya atau hasil karyanya gitu. Kalau seperti banner kan dia ribet untuk memperbaikinya kan, harus ditempel gitu. Tapi kan kalau pakai sticky note aja bisa dilepas pasang gitu, karena kan itu tidak terlalu rekat gitu. Bisa diterima Pak Agus. Terima kasih Pak Agus untuk pertanyaannya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Bu Reza, masih ada yang mau bertanya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rida yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Di sini saya mau bertanya, tapi saya mau melihat contekan dulu ya Bu Rida. Tadi kan dikatakan bahwasanya disiplin itu membebaskan. Kemudian tujuan dari disiplin positif itu untuk menanamkan motivasi yang murid inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya sesuai dengan keinginan hatinya. Jadi apabila kita sebagai guru sudah membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai yang baik. Pertanyaannya, bagaimana jika murid yang sudah terlanjur menganggap lingkungan yang buruk dia itu termasuk dunia yang berkualitas mereka, karena di sana itu mereka kadang beranggapan mereka mendapatkan kebahagiaan. Itu bagaimana kita sebagai guru untuk menerapkan disiplin positif tersebut. Kemudian tadi dikatakan bahwasanya disiplin itu membebaskan. Bagaimana cara kita sebagai guru untuk membiasakan murid-murid itu melakukan disiplin positif? Itu Bu Rida, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Reza untuk pertanyaannya. Jadi tadi poin intinya ada anak nih kan. Jadi dia
dia menganggap dunianya itu, dunia yang dia sebut kebebasan itu tadi adalah keyakinannya gitu kan ya. Jadi kalau untuk anak-anak yang seperti itu, Bapak Ibu, mungkin itulah beratnya kita sebagai guru nih. Jadi mungkin dia kan sudah menganggap itu dia menemukan kebebasan, dan mungkin 5 kebutuhan dasar tadi dia yang kebebasan dia menemukannya di sana. Tapi sebenarnya itu kan bukan kebebasan, ya kan? Itu yang perlu kita lakukan adalah yang pertama tadi, menstabilkan identitasnya dulu. Bagaimana cara kita menstabilkan identitasnya? Tentu kita harus bertanya lebih jauh dan lebih dalam. Apa alasan dia melakukan itu? Ketika kita sudah menemukan alasan mengapa dia melakukan hal tersebut, baru kita sodorkan atau kita tanyakan sesuatu hal kira-kira yang terlihat dampaknya oleh dia. Kita tahu nih contohnya, misalnya kira-kira lebih spesifik bisa nggak Bu Reja, itu anaknya itu dianya bebasnya dalam artian apa? Mungkin balap liar atau merokok atau mengganggu teman. Mungkin kita ambil ke balap liar lah, ya kan Bapak Ibu. Jadi ketika kita tanya gitu kan anak-anak, mungkin itu kan sesuai dengan apa namanya yang lagi tren sekarang kan ya, balap liar. Jadi itu kan dia merasa kebutuhannya di bagian kebebasan dan kesenangannya terpenuhi dari situ gitu. Padahal kan itu sebenarnya bukan. Itu sebenarnya bukan kebebasan dan kesenangannya terpenuhi, melainkan tidak terpenuhinya kebebasan dan kesenangannya, makanya dia melakukan itu gitu. Jadi kita tanya dulu anak tersebut, kita validasi dulu identitasnya. Kira-kira kenapa dia melakukan hal tersebut? Setelah itu, setelah kita tanya, kita temukan alasannya. Mungkin itu bisa jadi banyak macam, itu bisa melebar. Yang pertama pasti karena di rumahnya dia tidak menemukan kasih sayang. Apa maksud dari kasih sayang? Itu menurut dia, kan menurut dia nih, kasih sayang yang dia maksud, kalau dia kasih sayang yang terpenuhi, tentu dia tidak akan keluar rumah untuk mencari kebebasan dan kesenangan. Kan biasanya balap liar itu dilakukan waktu malam kan, ya kan? Baru kemudian yang ketiga memvalidasi tindakan yang salah. Nah itu harus kita tanyakan kepada anak tersebut. Kita tanya kepada anak tersebut, kira-kira yang dia lakukan itu salah atau benar? Kita tanya lagi, kita gali, mungkin Pak Arif lebih jago lah menggali karakter anak itu lebih dalam pertanyaan-pertanyaan, karena biasanya hal-hal seperti itu kondisional gitu. Makanya untuk menangani kasus anak-anak seperti itu tuh biasanya pikiran dan hati kita tuh terkuras, karena kita dipaksa untuk mencari solusi, mencari pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat dia menceritakan dengan sendirinya gitu, apa yang dia rasakan dan apa yang dia inginkan gitu. Baru kemudian yang terakhir, ya ini tadi menanyakan keyakinan. Keyakinan ini tidak melulu keyakinan yang sudah kita buat, keyakinan dia dulu lah kita tanya gitu. Kira-kira apa yang dia yakini sehingga dia terlibat dalam pergaulan atau kegiatan yang seperti itu. Mungkin kita dari situ akan bisa menemukan jawaban atau solusi atas permasalahan yang dia alami gitu, sambil kita lakukan pembinaan. Tapi anak-anak seperti itu tidak bisa dibiarkan sendiri, hanya cukup kita lakukan restitusi ini, setelah kita temukan solusi langsung udah selesai sampai di situ, tidak bisa seperti itu, melainkan kita harus lakukan pembinaan. Untuk itu tadi, untuk menebalkan karakter baik dia itu tadi. Dengan dia mau cerita saja, itu sebenarnya sudah hal yang baik gitu. Tapi untuk melakukan perubahan kepada anak tersebut dalam jangka waktu yang lama dan kita tidak bisa melihatnya secara langsung, kan butuh proses gitu. Jadi untuk anak-anak yang seperti itu sebenarnya karena
mungkin kapasitas kita di sini. Kita paham sendiri ya Bapak Ibu, kita waktu kita di sini juga mungkin jamnya banyak gitu kan, tidak bisa memantau perkembangan anak secara detail dan maksimal gitu. Jadi kita butuh bantuan atau kolaborasi mungkin dengan orang tuanya. Kalau orang tuanya juga tidak bisa kita kolaborasi itu, ya itu akan menjadi hal yang sulit untuk kita melakukan pembinaan seperti itu. Jadi mungkin Pak Arif sendiri juga sudah memahami itu. Jadi untuk anak-anak yang yang luar biasa gitu ya, mungkin itu tadi karena karakter buruknya sudah tebal. Saya juga kemarin sampaikan sama anak-anak. Jadi mungkin kalau karakter buruknya sudah tebal, karakter baiknya samar gitu, ya bagaimana kita menebalkan lebih tebal karakter baik itu gitu. Oke, bisa dipahami Bu Reza kira-kira jawaban saya? Bisa atau ada yang kurang puas? Sudah, terima kasih Bu Reza untuk pertanyaannya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya akhiri. Terima kasih banyak untuk ibu-ibu. Oh, Pak Arif mau bertanya? Enggak, mau menanggapi. Oh, menanggapi. Sedikit aja simpel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu pemateri, sedikit menambahin apa yang disampaikan sama Ibu Rida. Pemateri kita itu sudah lengkap. Tapi kan ini perlu juga, karena memang tingkat sebelum sampai ke guru BK itu kan memang harus wali kelas itu mencoba untuk menyelesaikan dulu gitu. Nanti kalau misalkan memang ada kendala di wali kelas, baru nanti guru BK dan wali kelas itu kolab gitu kan. Maksud saya gini, memang pertama kan di situ kan menstabilitaskan siswa kita, dalam arti di situ kita berperang dalam arti di situ kita gali sampai segali-galinya anak itu, sampai anak itu kita ceritakan tuh ini dampak ini segala macam. Tapi kita harus tahu dulu kesenangan anak itu di sana tuh balap motor itu karena apa. Ada tuh lingkungan itu kan ada 3, lingkungan rumah, lingkungan keluarga dia, lingkungan sekolah. Ada tuh salah satu saya temukan juga kemarin waktu kita gebrak-gebrak masalah balap liar itu. Salah satunya dari ada SMA 2. Berarti kan ada pengaruh juga dari situ. Jadi kita coba untuk gali-gali sampai ada satu anak kita memang hobi kali, tapi kita arahkan. Pertama kita masukkan ke poin yang kedua, terkait mereka tuh merasa, oh iya Pak, saya salah. Kalau balap liar itu salah, tapi kalau ada arenanya itu boleh. Kan sudah disampaikan sama Bu Kepala, kami tidak membatasi kalian itu punya hobi. Tapi kalau hobi seperti itu salah, kita yakinkan dulu anak tuh bahwa dia tuh memang dia tuh kalau dia lakukan itu dia tuh memang salah atas yang perbuatannya tadi. Tapi ada yang kita berikan juga dalam artinya kita arahkan ada loh nak tempatnya. Jadi dalam artinya pertama memang di poin yang pertama itu di situ kita mendalaminya, mencari tahu segala macamnya bagaimana. Setelah itu barulah masuk nanti ke poin ketiga, bagaimana kita memberikan motivasi kepada anak itu, meyakinkan lagi anak itu. Jadi gitu dia Bapak Ibu. Pertama memang kita harus pahami dulu karakter anak itu yang menyebabkan dia hingga dia senang ke dalam dunia itu karena apa? Itulah akarnya. Jadi akar itulah yang harus kita telusuri dan kita pecahkan gitu. Mungkin itu aja sedikit tambahan dari saya. Mungkin nanti Bapak Ibu tadi saya mau nanya juga Ibu Rida, tapi memang sudah waktunya sudah mau habis terkait masalah sosial media. Ternyata Bapak Ibu, anak-anak kita ini perang itu sekarang bukan perang secara langsung, tapi perang di grup dan sosial media. Dan itu yang harus kita pikirkan ke depannya. Mungkin sebenarnya itu tadi Bu yang sama sampaikan, tapi ya nantilah para wali kelas nanti kita bisa kawal. Mungkin itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih untuk Pak Arif untuk tanggapannya yang luar biasa. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru yang sudah bertanya. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Saya akhiri perjumpaan kita hari ini. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan di lain waktu bisa sambil diskusi, tidak harus dalam forum ya Bapak Ibu. Saya juga masih banyak belajar dari Pak Arif bagaimana cara menangani kasus-kasus anak gitu ya. Jadi bagaimana kasus-kasus yang tiba-tiba muncul yang selama ini belum pernah kita alami. Saya juga masih dalam proses belajar bagaimana bisa menerapkan restitusi tadi ya Bapak Ibu. Jadi saya berharap kita bisa bersama-sama berkolaborasi mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah kita untuk menciptakan generasi-generasi emas di 2045 kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.